Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apta Rizka Widianingrum, Prodi Sistem Informasi 2020. Di sini saya di pertemuan 13 ini saya akan menjelaskan tentang manajemen artikel yang dimana sebelumnya kita di pertemuan 12 itu membahas code igniter. Nah, untuk itu di sini saya sudah membuat eh, membuat blognya dan sudah membuat codingannya menjadi seperti ini, ya, menjadi seperti ini. Oke, kemudian eh, bagaimana caranya? Di sini kan kita ada blog. Nah, kemudian di sini codingannya tetap sama seperti ini. Oke, codingannya seperti ini ya untuk codingannya. Terus di sini ada block mode untuk line 8, di situ ditulis block model dan kemudian ada tambahan di line 15. Itu codingannya seperti itu ya. Oke. Kemudian kan sebelumnya kita itu akan download untuk tampilan yang ada tadi ya. Nih, akan tampilannya seperti ini. Akan seperti ini. Itu kalian di situ download terlebih dahulu. Nah, downloadnya di sini. Kemudian download. Nah, setelah di-download, kemudian kalian ekstrak filenya, Setelah diekstrak, di situ ada file di mana ada CSS dan JS ya. Kemudian file itu, folder itu dipindahkan untuk yang CSS dan JS-nya dipindahkan ke dalam folder database kalian atau project kalian yang sudah dibuat barusan, dipindahkan di menu di folder aset. Oke. Setelah sudah dipindahkan, maka pertama-tama di situ tuh di file yang barusan kita download di sini itu ada di mana di situ ada kita lihat sebentar. Oke. Di sini. Nah, di sini ada indeks HTML dan post HTML. Yang dimana indeks HTML ini digunakan untuk membuat si tampilan depannya agar lebih menarik. Oke. Yang kedua untuk yang post HTML itu akan membuat si tampilan dalam artikel. Ketika kita memilih, misalkan kita mengklik Piala Dunia, nah di situ ada di dalam artikel. Nah di dalam artikel itu kita akan membuat menggunakan post HTML. Yang pertama di sini ada indeks HTML, di mana di sini kita akan copy si codingan HTML, codingan si HTML-nya ini, indeks HTML-nya ini kita copy ke dalam header dan footer. Dan di mana di blog ini hanya terdiri dari tag header dan main content yang tadi sudah di copy melalui indeks HTML. Itu cukup dengan tag header dan main content. Dan untuk yang header di sini
kita hanya menggunakan doc tipe HTML dan navigation. Itu. Yang tadi kita sudah copy lalu dibagi lagi. Di sini di headernya itu ada dari doc tipe sampai ke navigation. Sampai sini ya. Sampai navnya sini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat footer. Oke. Kita akan membuat footer. Nah, di mana dalam footer ini ada link footer. Nah, maka di sini kita link footer sama Bootstrap Core JS. Oke, sudah sini ya semuanya di sini. Maka jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kemudian, bagaimana sih cara menampilkan si Piala Dunia ini kayak gitu. Misalnya kita mengklik Piala Dunia. Nah, artikelnya seperti ini. Nah, pertama di sini di detail PHP kita kopikan yang post HTML itu ke dalam detail PHP. Kemudian sisakan page header dan juga post content. Nah, agar menjadi seperti ini ya. Kemudian, bagaimana sih cara memunculkan si gambarnya tersebut? Bagaimana? Dia di sini di dalam line 3 ada namanya header class. Nah, di situ kita tambahkan di image-nya itu URL-nya itu menjadi PHP echo base URL dan aset garis miring upload garis miring file garis miring. Oke. Nah, sudah ya, sudah jadi seperti ini. Kemudian bagaimana sih cara untuk si tulisannya itu agar menjadi seperti tulisan Piala Dunia kayak gitu kan. Di sini kita ada H1, pilih saja H1. Di sini kita pilih title. Nah, yang ada codingannya tadi kalau nggak salah di Blocks ya. Kalau nggak salah seingat saya di Blocks itu kita kopikan saja. Nah, sesuaikan dengan ini. Kemudian untuk menampilkan datanya, untuk menampilkan tanggalnya, maka di sini ada PHP Echo Blocks Depth. Nah, di sini sama codingannya sama kayak yang atas. Bedanya yang di Hamin di H1 ini title di line 8, kemudian untuk di line 10 itu bedanya di date, yaitu untuk memunculkan tanggalnya. Tanggalnya ini tanggal yang akan diupload oleh Anda, yaitu misalkan tanggal kemarin, maka munculnya tanggal kemarin. Ketika munculnya hari ini, maka tanggal munculnya hari ini. Kemudian untuk isi kontennya sendiri, misalnya isi dari si artikelnya itu, si paragrafnya itu, maka ditambahkan seperti ini juga. Sama yang tadi codingannya sama dengan di line 9 di line 8 dan line 10. Itu sama. Namun bedanya di sini di dalam tanda kurung ini tambahkan konten. Ditulis ganti dengan nama konten. Nah, oke, konten. Di mana konten ini berisikan isi si artikelnya tersebut. Gitu kan. Kemudian bagaimana sih cara si paragraf ini agar paragrafnya rapi? Di sini kita tambahkan saja P dan belakangnya juga P ya. Garis miring P. Nah, untuk penutupnya, pembuka dan penutup jangan lupa kita tambahkan P. Kemudian di sini lalu kita tambahkan juga di sini itu this load view header .php. Nah, kemudian bawahnya lagi di line 27 itu ada PHP sama dari line 1 ke line 27 itu
codingannya. Yang beda itu hanya di header.php, nama filenya ya, header.php, sedangkan untuk yang lain 27 itu footer.php. Kemudian setelah sudah selesai semuanya, maka akan jadi seperti ini ya. Ada Piala Dunia 2022 Qatar, tanggal, dan juga si artikelnya. Nah, ini sudah jadi. Oke. Kemudian, bagaimana sih cara memunculkan, bagaimana sih cara agar misalkan kita mau ke blognya kembali, itu bagaimana? Nah, di sini kan sudah tertera ya, ada blog kayak gitu kan. Nah, di sini kita tambahkan di headernya. Nah, untuk headernya ini kita tambahkan di line 22. Nah, di sini oke, sama tadi di yang data PHP kita kopikan, yang di line 8 itu kita kopikan ke sini. Nah, kemudian tambahkan href ya. Href. Nah, lalu di sininya kita tambahkan blok atau garis miring indeks. Kemudian untuk namanya itu blok. Oke. Nah, kemudian untuk title-nya sendiri kita beri nama blog pribadi saja. Oke. Kemudian maka akan jadi misalkan kita klik blog ini ya. Blog ini. Nah, muncul lagi kembali seperti ini. Oke. Muncul lagi seperti ini. Nah, dan untuk ini muncul lagi. Nah, maka ketika kita klik lagi yang lainnya, maka artikelnya tetap sama, munculnya yang awal tadi pertama itu Piala Dunia, oke? Munculnya sama seperti ini lagi. Oke, jadi ketika kita mau kembali ke blog juga bisa, ketika kita mau klik Piala Dunia juga bisa, itu ya. Nah, oh ya, sedikit tadi ada yang ketinggalan, kemungkinan. Jangan lupa tambahkan di menu models di folder models ini tambahkan blog eh blog underline model.php. Oke. Kemudian di sini blog underscore model.php ya, tambahin di situ nama filenya. Kemudian apa namanya? Si codingannya sama persis kayak gini, oke? Itulah dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.